Apa sih ultrasonografi itu? Jadi, ultrasonografi ini adalah suatu alat penunjang diagnostik di bidang kedokteran sebagai sarana pencitraan untuk mendiagnosa suatu penyakit. USG mentransfer energi dari daya output mesin ke lapisan-lapisan tubuh yang diperiksa. Alat ini juga dapat mendeteksi organ dalam, otot, struktur organ, dan tulang, serta adanya gangguan patologis. USG sering digunakan oleh dokter spesialis kandungan atau obstetri dan ginekologi untuk mendeteksi janin pada kehamilan ibu dan dokter spesialis radiologi untuk menemukan kelainan medis di organ dalam. Selain itu, banyak sekali manfaat dari penggunaan USG bagi dunia medis. USG hanya digunakan sebagai alat penunjang medis, bukan untuk penata laksanaan penyakit. Selanjutnya, jenis USG. Ultrasonografi merupakan diagnosis medis yang sangat bermanfaat. Dokter merasa terbantu dalam mendeteksi dan mengatasi berbagai penyakit. Alat ultrasonografi ini memiliki jenis berbeda sesuai dengan lokasi dan kemampuan USG dalam mendeteksi organ. Sampai saat ini, USG dibagi menjadi 3. Yang pertama, USG 2D. USG 2D ini merupakan alat USG dengan hasil yang terbilang kurang detail. USG 2D menampilkan organ dengan gambar datar yang dimensinya cukup kurang. USG 2D terbilang cukup efektif untuk mendeteksi kelainan pada organ dalam seperti janin bayi, serta dapat mengukur panjang dan lebar massa di dalam organ. Biaya penggunaan USG 2G tergolong lebih murah dibandingkan USG lainnya. Yang kedua, USG 3D. Hasil dari gambar USG 3D menghasilkan gambar 3 dimensi yang lebih detail. Alat ini sering digunakan di rumah sakit dengan tenaga dokter spesialis yang lengkap. USG 3D dapat mendeteksi kelainan pada janin, struktur organ yang bermasalah, dan kelainan lainnya. USG 3D ini juga memiliki fitur canggih yang dapat diatur kontras dan resolusi gambar sehingga lebih mudah dilihat oleh dokter saat pemeriksaan. Hasil USG 3D juga dapat direkam dan hasilnya dapat disimpan ke dalam CD. Dan yang ketiga yaitu USG 4D. USG 4D terbilang yang paling canggih di antara alat USG lainnya. Hasil yang diberikan sangatlah detail, hingga ke bagian-bagian lebih kecil. Kelainan organ menjadi lebih detail dan dapat ditampilkan di monitor dengan resolusi yang tinggi. Janin yang bergerak juga dapat terlihat oleh USG 4D. Sayangnya, untuk melakukan pemeriksaan alat USG 4D ini memerlukan biaya yang sangat mahal dan hanya dapat dilakukan di rumah sakit besar yang memiliki fasilitas USG 4D dan tenaga dokter yang mahir membaca hasil USG. Yang keempat, USG Doppler. USG Doppler banyak digunakan di Departemen Obstetri dan Ginekologi. Kelebihan USG Doppler ini yaitu alat ini sangat ahli untuk mendeteksi kecepatan aliran darah dari organ-organ seperti janin pada masa kehamilan ibu. USG Doppler juga dapat mendeteksi adanya gangguan pembuluh darah sekitar organ seperti trombus atau stenosis. Selanjutnya, bagaimana cara kerja pada USG? USG ini menggunakan tenaga ultrasound frekuensi tinggi yang ditransmit ke bagian tubuh sehingga struktur organ dalam dan kondisi patologis dapat terlihat pada monitor. Beberapa komponen dan cara kerja setiap bagian komponen. Yang pertama, transducer. Transducer ini
yaitu komponen pada alat USG yang berbentuk gagang pipi yang mudah digenggam oleh tangan. Ujungnya berbentuk hampir setengah yang ditempelkan di dinding bagian perut atas atau bawah. Gelombang ultrasound akan masuk ke bagian tubuh dan dipantulkan kembali sehingga struktur organ dapat terlihat di monitor. Yang kedua, monitor USG. Monitor ini berfungsi untuk memperlihat gambar hasil dari transducer. Monitor USG yang normal berbentuk piksel hitam putih. Butuh keahlian khusus untuk membaca hasil USG ini, terutama oleh dokter spesialis kandungan atau dokter spesialis radiologi. Dan yang ketiga yaitu mesin USG. Mesin USG ini memiliki CPU dan komponen gelombang-gelombang elektrik memantulkannya dari transducer. Sekian pembelajaran video dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. See you.